Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-14. Yang sudah dapat katakan amin. Saya membawa tema di pagi hari ini, di siang hari ini, karena kesombongan tidak menghargai Bapa Yahweh. Amin. Di dalam kehidupan ini, saudara kasih, banyak sekali orang jatuh karena apa? Karena kesombongan dalam hidupnya. Banyak umat Kristiani jatuh karena kesombongan, ya. Karena kesombongan di dalam hidupnya, sehingga dia tidak lagi mengandalkan Bapa Yahweh di dalam hidupnya, ya. Dia sudah merasa hebat. Aku sudah hebat, tanpa pertolongan Tuhan aku sudah bisa. Tanpa pertolongan Bapa Yahweh aku sudah mampu berjalan sendiri. Banyak sekarang umat Kristiani jatuh karena apa? Karena kesombongan, ya. Banyak karena kesombongan dalam hidupnya, ya. Aku tidak perlu lagi bantuan dari Bapa Yahweh. Aku tidak perlu lagi bantuan daripada sahabatku, ya. Aku sudah bisa kok berjalan sendiri tanpa Bapa Yahweh, ya. Tapi saudaraku, kalau kita melangkah kemanapun, kalau kita melangkah tanpa pertolongan Tuhan, semua akan sia-sia. Amin. Oke, mari kita baca di ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Di sini judul perikopnya yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Elohim untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, begini, ya Elohim, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilan aku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Elohim, kasihlah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Elohim, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Amin. Haleluya. Di nas ini tersebut dikatakan ini tentang pemungut cukai dan orang Farisi, saudara. Saya membawa tema yaitu karena kesombongan tidak menghargai Bapa Yahweh. Kenapa? Banyak orang karena kesombongannya tidak lagi menghargai sesamanya, ya. Banyak orang karena kesombongannya tidak lagi menghargai Bapa Yahweh. Kenapa? Kenapa, saudara kasih? Karena dia sudah merasa luar biasa, sudah merasa aku tidak perlu lagi pertolongan daripada Tuhan. Aku tidak perlu lagi pertolongan daripada manusia. Karena ia sudah memiliki kesombongan dalam hidupnya, ya. Saudara kasih, dikatakan di ayat ini, di ayat 14 ini, jadinya sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Saudara kasih, di ayat ini mengatakan, jadi saya membawa poin yang pertama, yaitu karena kesombongan akan menghapus semua kebaikan. Di poin yang pertama, karena kesombongan akan menghapus semua kebaikan. Kenapa saya bilang karena kesombongan menghapus semua kebaikan? Ya udah saya bilang, karena dia tidak lagi mengandalkan orang lain. Aku tidak perlu lagi bantuan dari dia. Aku bisa kok sendiri. Aku tidak perlu lagi bantuan dari dia. Aku bisa kok berjalan sendiri. Aku tidak perlu lagi bantuan dari Bang Roman. Aku udah bisa kok berjalan sendiri. Ya, banyak orang yang jatuh karena kesombongan. Dia sudah merasa, aku sudah merasa kuat. Aku sudah merasa hebat. Tanpa engkau pun aku bisa berjalan sendiri. Tanpa Tuhan pun aku bisa berjalan sendiri. Tapi di ayat 14 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri,
ia akan direndahkan, saudara. Tuhan tidak suka orang yang meninggikan diri. Tuhan tidak suka orang yang sombong. Ya, dikatakan di firman ini. Firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ya, Tuhan tidak suka orang yang meninggikan diri di dalam hidupnya. Ya, siapa orang yang meninggikan diri dalam hidupnya, saudara kasih, Bapak Yahweh akan merendahkan dia. Ya, Bapak Yahweh akan merendahkan dia supaya dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Baru ia akan ditinggikan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barang siapa merendahkan diri, saudara, di hadapan Tuhan, dia akan direndahkan oleh Bapak Yahweh. Ya, orang yang merendahkan diri itulah yang akan mendapatkan mahkota kerajaan Elohim. Ya, orang yang merendahkan diri. Tetapi orang yang meninggikan diri, dia tidak akan mendapatkan mahkota kerajaan Elohim. Di Amsal pun mengatakan, orang yang merendahkan diri itulah yang akan mendapatkan mahkota kerajaan Elohim. Tetapi orang yang meninggikan diri, Bapak Yahweh tidak suka. Saya yakin di tempat ini kita semua orang yang merendahkan diri. Amin. Supaya kita kelak nanti mendapat mahkota dari kerajaan Elohim. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi poin yang kedua yang saya bawa yaitu, karena kesombongan tidak menghargai satu sama lain. Ya, udah saya bilang tadi, karena kesombongan tidak menghargai satu sama lain. Ya, banyak orang yang di luar sana karena kesombongannya dia tidak menghargai lagi sesamanya. Malahan sesamanya sudah membantu dia. Apa sih kamu? Nggak pernah kamu bantu aku. Malahan sesamanya membantu dia. Banyak ya, karena kesombongan tidak menghargai satu sama lain. Dia sudah merasa, aku tidak perlu lagi pertolonganmu, aku tidak perlu lagi uangmu, aku tidak perlu lagi nasihatmu. Ya, karena apa? Karena dia sudah merasa hebat. Dia, untuk apa lagi aku minta pertolongan sama dia? Aku sudah hebat kok. Aku sudah luar biasa kok. Tanpa pertolongan dia pun aku bisa berjalan sendiri. Ya, tanpa pertolongan dia pun aku bisa melangkah sendiri. Tanpa pertolongan dia pun aku bisanya sukses, ya. Tapi jika kita, saudara kasih, memiliki kesombongan dalam hidup kita, kita sombong dengan sesama kita, kita sombong dengan saudara kita, apalagi dengan Tuhan. Ya, mungkin tidak di sini Tuhan menghukum kita, tapi nanti di hari penghakiman Tuhan akan menghukum kita. Dia akan nanya kepada kita, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Ya, saya dengar-dengar kamu sombong, kamu udah merasa hebat, kamu sudah merasa luar biasa. Ya, itu saudara kasih, karena kesombongan tidak menghargai sesama lain. Ya, karena kesombongan. Jadi saya akan di tempat ini, tidak ada yang sombong di tempat ini. Amin. Semua menghargai sesama lain. Amin. Itulah saudara kasih. Jadi poin yang ketiga, karena kesombongan orang tidak tulus. Ya, karena kesombongan orang tidak tulus. Ya, maksudnya di sini karena kesombongan orang tidak tulus datang kepada Tuhan. Ya, dia menggerutu dalam hidupnya. Ya, karena kesombongan dia tidak tulus datang kepada Tuhan. Dia hanya cuma rutinitas saja datang kepada Tuhan. Ya, karena kesombongannya. Ya, biar supaya dilihat orang. Biar aku dilihat orang, datang kepada Tuhan. Ya, itu orang yang sombong, saudara kasih, orang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan, itu tidak akan tulus datang kepada Tuhan. Ya, dia menggerutu. Biar dilihat orang aku. Biar jarang-jarangnya aku gereja, sekali-sekali dulu. Itu orang yang sombong, saudara kasih. Dia menggerutu. Ya, orang yang meninggikan diri, dia tidak akan tulus datang kepada Tuhan. Dia akan menggerutu dalam hatinya. Kayak gininya. Kayak gininya. Itulah orang yang sombong dan orang yang meninggikan diri di dalam hidupnya. Ya, dia menggerutu. Kemanapun dia melangkah, dia menggerutu. Ya, karena kesombongannya. Karena ketinggian dirinya, saudara kasih. Ya, orang yang sombong, orang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan, dia tidak akan tulus datang kepada Tuhan. Cuma hanya rutinitas saja. Ya, percayalah, orang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan dan orang yang sombong di hadapan Tuhan, itu tidak akan tulus datang kepada Tuhan. Amin. Oke. Inilah firman hari ini mengajarkan kita, saudara kasih, supaya kita tidak sombong di hadapan saudara kita, supaya kita tidak sombong di hadapan Tuhan. Amin.
Biarlah pelajaran hari ini mengajarkan kita supaya kita tulus datang kepada Tuhan dan supaya kita tidak meninggikan diri kita di hadapan Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya.